Seorang CEO bernilai miliaran tapi alergi pada wanita. Begitu menyentuh wanita, tubuhnya langsung berbintik merah. Hanya satu wanita yang pengecualian. Maka sang CEO segera menikahinya. Namun hari ini dia terkejut menemukan tangan istrinya menyentuh tangannya. Dan langsung timbul ruam merah. Sebelumnya tidak pernah mengalami hal ini. Hal ini membuatnya curiga. Apakah istrinya di depannya adalah palsu? Namun dugaan sang CEO tidak salah. Ternyata 2 hari yang lalu, CEO tiba-tiba sakit perut. Diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit oleh seorang gadis baik yang lewat. Saat gadis itu menolongnya berdiri, sang CEO terkejut menemukan bahwa dia hanya alergi padanya. Maka dia memutuskan untuk menikahinya dan memberikannya kalung warisan keluarganya. Tidak disangka mereka baru saja menyelesaikan pernikahan. Saat gadis pergi mengemudi, tiba-tiba diserang dari belakang. Langsung pingsan. Su Nansing, ketika saya tahu bahwa kamu, Xie Tingzi, orang terkaya di kota selatan, orang yang selalu kau cari, orang-orang yang membantunya mulai. Saya butuh setahun waktu untuk mengubah penampilanmu, ingin menggantikanmu. Tidak disangka kamu malah menikah dengannya terlebih dahulu. Untungnya kalian hanya menikah kilat tanpa mengenal. Maka mulai sekarang biarlah aku yang menjadi Nyonya Xie, karena keduanya mirip sekali. Dan juga menikah secara mendadak, sehingga sang direktur tidak menyadari bahwa istrinya sudah diganti. Bahkan membawa wanita licik itu pulang. Saat wanita licik itu berpikir bisa memanfaatkan identitas gadis. Saat semuanya berjalan mulus, tidak disangka gadis itu selamat dari maut. Kemudian diselamatkan oleh orang baik. Dia dengan susah payah diselamatkan dari kematian. Untuk mencegah serangan berikutnya, gadis itu memutuskan untuk pura-pura terkena pukulan dan kehilangan. Berhasil menipu wanita licik dan lolos dari bencana. Nansing, karena itu, Sen Jinsu ingin membahayakanmu. Jadi kamu harus pura-pura amnesia. Sekarang Sen Jinsu sudah menggantikanku menjadi istri Xieglo. Aku tidak punya yang dia inginkan. Bukti untuk membahayakanku. Tidak bisa melapor. Aku tidak bisa menghubungi Xie Tingzi lagi. Jadi aku harus pura-pura amnesia dulu. Biar dia jangan lagi menyakiti aku. Jadi biarkan dia begitu. Apakah dia menggunakan identitasmu? Tentu saja tidak. Aku dengan Xie Tingzi, meskipun menikah secara kilat, tidak terlalu akrab, tapi aku percaya, asalkan dia melihatku, Sen Jinsu akan terbongkar kejahatannya. Kamu tunggu saja, bagaimana cara saya mengungkapkan kebenaran tentang Sen Jinsu. Fakta sama seperti yang dipikirkan gadis itu. Wanita licik baru saja mengikuti CEO pulang ke rumah, dan segera terbongkar. Dia meraih tangan CEO. Tidak disangka, saat itu CEO langsung alergi. Dan banyak ruam merah muncul di tangannya. Mengapa tanganmu tiba-tiba ruam merah? Sebelumnya tidak pernah alergi. Mengapa sekarang kembali alergi padanya? Apakah kamu baik-baik saja, Tingzi? Tidak apa-apa. Aku masih punya pekerjaan. Aku pergi dulu. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan minggu ini. Belum datang ke rumah sakit. Dokter menyebut masalah alergi. Perlu Anda datang sendiri. Periksa untuk mengetahui penyebab. Mom, kamu baru saja pulih. 1 minggu. Begitu cepat ingin pergi. Apakah wawancara di grup Xie? Tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Informasi Xie Tingzi. Semuanya rahasia. Aku tidak bisa menghubungi. Pergi langsung wawancara untuk menemukannya. Itu cara tercepat. Tunggu lebih lama. Terlambat akan berubah. Mom, jadi, kamu harus berhati-hati. Ada apa? Katakan kepada nenek kapan saja. Nenek tenang saja. Dokter Xie dan istrinya sebelumnya jelas-jelas tidak alergi. Mengapa tiba-tiba sekarang kembali alergi lagi? Penyakit Xie ini bisa dikatakan aneh. Alergi datang dan pergi. Semuanya normal. Situasi tertentu harus diamati lebih lanjut. Jadi begitu. Apa ini semua? Anda baru saja menikahi istri. Apakah hanya karena alergi ini harus seumur hidup? Berpuasa dan berdoa tidak cukup. Kata-katamu sangat rahasia. Hari ini pergi ke kantor untuk lembur. Aku akan membiarkanmu bicara sepuasnya. Hei, jangan, Xie, keledai dari tim produksi. Tidak ada yang memanggilmu seperti itu. Halo, aku datang untuk wawancara. Untuk posisi ahli restorasi benda bersejarah. Nyonya, mengapa kamu datang? Apa katamu? Su Nansing, pergi wawancara di grup Xie. Tidak bisa. Cari alasan untuk mengeluarkannya. Tidak boleh membiarkannya bertemu dengan Tingzi dengan mudah. Namaku Su Nansing. Lulus dari Universitas Qingbei.
dalam spesialisasi restorasi benda bersejarah. Hari ini kamu telah dikeluarkan. Kamu bahkan belum melihat data saya sepenuhnya. Mengapa kamu mengeluarkanku? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Penampilanmu kurang sopan, membuat istri presiden kita tersinggung. Jadi harus pergi. Sepertinya, Sen Jinsu sudah tahu saya datang. Jadi dia takut. Apakah ada yang tersinggung atau tidak? Ajak presiden dan istrinya untuk datang ke sini. Kalian terlihat sama. Apakah dia merasa tersinggung? Kau pikir kau siapa? Layakkah kau bertemu dengan kami? Lihat CEO kalian. Cepat pergi. Jinsu, kenapa kau di sini? Xie Tingzi, akhirnya aku menemukanmu. Suamiku. Kalian kenapa mirip? Mirip persis denganku. Siapa yang sebenarnya Nansing? Lihat CEO kalian. Suamiku, aku adalah istrimu. Kau salah orang. Bukankah kau diminta memanggilku Jinsu? Kalian terlihat sama. Bahkan namanya sama. Ah, ini bukan teman sekolahku. Nansing, ketika kita masih di sekolah menengah, kita memiliki nama yang sama. Tapi sekarang kenapa kau operasi plastik? Sama persis denganku. Kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Saya tahu. Pasti kau sudah tahu sekarang. Saya adalah istri grup Xie. Identitas, ingin menggantikan namaku. Nansing, kenapa kau selalu meniru aku? Mencuri barangku? Aku tidak. Aku Xie Tingzi. Nansing, kau tidak boleh berpura-pura. Belajar menjadi pintar. Halo, hati-hati Jinsu. Apa yang sedang kamu lakukan, Tingzi? Kau tidak akan. Kalau aku sekarang terbongkar, tidak ada kehilangan ingatan. Wanita, pasti tidak percaya padaku. Tenang saja, sama sekali tidak akan. Kamu sangat berani. Kartu identitas. Mari kita lihat. Kalau aku terbongkar sekarang, tidak ada kehilangan ingatan. Xie Tingzi jelas-jelas tidak percaya padaku. Bukankah akan terjebak dalam posisi pasif? Tidak mungkin, Sen Jinsu. Bagaimana aku tahu kalau kamu mengganti nama? Kamu berani tidak menunjukkan kartu identitasmu. Mari kita lihat. Menikah adalah menggunakan kartu identitas. Ini masih bisa palsu. Suami, aku tidak menipumu. Kalau tidak aku akan dilanda petaka. Tidak akan mati dengan tenang. Tidak mungkin, Sen Jinsu. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Cukup, Nona Su. Aku hanya percaya pada istriku. Kamu di sini mencoba memecah belah. Mengaku sebagai istriku. Aku berkata padamu, tidak mungkin. Xie Tingzi tidak mengenali. Si Yanfa tidak mengenali. Istri sejati biarkan saja. Bahkan masih sangat percaya pada Jinsu. Xie, Nona Su, secara resmi datang untuk wawancara. Posisi ahli restorasi benda bersejarah. Sebenarnya ingin mengaku sebagai istri presiden. Saya baru saja menemukan jawabannya. Sedang ingin mengusirnya. Lihatlah, grup Xie tidak mungkin membiarkan orang seperti ini dengan pikiran jahat masuk, mengusir. Xie Tingzi, kamu akan menyesal memperlakukan saya seperti ini. Bertindak, saya pergi sendiri. Su Nansing belum mengatakan apa-apa sekarang. Dia adalah istri Xie Tingzi. Sepertinya dia benar-benar mengalami amnesia. Pria buta, bau. Tingzi, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak sakit. Pria dungu ini, Xie Tingzi, bertemu dua orang. Mirip sekali. Orang dengan nama yang sama. Saya menunjukkan bahwa namanya salah. Dia tidak memikirkan apakah benar atau tidak. Kalau saya tahu sejak awal, kamu hanya bisa melihat wajah ini. Saya tidak akan menikah denganmu. Saya pikir kamu bisa mengenali saya. Apa bedanya dengan Sen Jinsu? Tidak terduga. Kamu benar-benar bodoh. Su Nansing ini terlalu kejam. Presiden Xie, perusahaan mengadakan acara kebersamaan. Ibu Presiden sudah pergi lebih dulu. Apakah Anda ingin pergi? Ya, aku akan pergi nanti. Tepat pada waktunya untuk memperkenalkannya. Karyawan perusahaan. Agar tidak ada barang palsu lagi. Mencuri identitasnya. Baiklah. Oh ya, Xie, Miss Su ini mirip sekali dengan Nyonya. Bahkan namanya sama. Di dunia ini, apakah ada kebetulan seperti itu? Jian tidak sudah mengatakan, Su Nansing ini ingin menyamar sebagai istri saya. Sayangnya aktingnya buruk. Dia terbongkar oleh saya. Marah karena malu.
Di hutan yang luas, ada berbagai jenis burung. Jangan sebutkan dia lagi di